Oke, sedulurku, ini saya mencoba ajak jalan-jalan ya. Perkutut baru usia ya kurang lebihnya 1 bulan lah. Tapi ya sudah makan sendiri. Tapi saya ajak ini untuk jalan-jalan sekaligus untuk menemani konten saya ya. Ini perkutut, wah, yang saya namakan Ratu. Kenapa saya menamakan Ratu perkutut ini? Karena perkutut ini itu kemarin tuh dari tetangga itu kan sempat bersarang di pepohonan pohon mangga itu loh, Lur. Pohon mangga lah dipotong pohonnya yang batangnya itu lah ternyata ada perkutut ini. Ini apa itu jatuh dari pohon mangga ya. Ya lumayan tinggi lah. Jarak ketinggian ya 3 meteran lah. Tapi kalau jatuh ya lumayan sakit ya. Tapi ini saya rawat ini 1 bulan lebih kayaknya kurang lebihnya ya. Ini sudah makan sendiri perkutut ini. Sebelumnya ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kongmania, salam satu hobi, salam seduluran, salam persaudaraan seluruh Nusantara, khususnya pecinta perkutut lokal alam. Para sedulurku dan para sahabatku dimanapun sedulurku dan para sahabatku berada, semoga para sahabat dan para sedulur diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, dilancarkan dalam mencari rezeki, dijauhkan dari wabah penyakit, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin. Oke dulur ya, pada kesempatan kali ini ya saya akan membahas tentang bab katuranggan lagi ya. Jadi nanti yang saya bahas gini loh ya. Jadi cara memilih katuranggan yang berkualitas ya, khususnya pemula ataupun yang tidak tahu tentang masalah kodam ataupun tuah. Jadi nanti kita bisa melihat dari ciri fisik dari luarnya ya, dari luarnya. Jadi ciri fisik burung perkutut dari luarnya nanti bisa untuk kelihatan ya, bisa kita cermati ya. Jadi tolong video ini jangan di-skip-skip. Biar apa? Biar nanti dulu-dulu dan para sahabat itu biar tidak gagal paham ya. Apa yang saya sampaikan, apa yang saya jelaskan ya. Jadi ditonton sampai selesai. Jadi begini loh ya. Inilah cara memilih burung perkutut lokal yang katuranggan itu yang tepat. Yaitu yang pertama gini loh ya. Yang pertama kita amati tentang bentuk paruh loh ya. Bentuk paruh burung perkutut ya. Paruh seperti ini kita amati. Paruh kita amati. Tapi kalau kita memilih untuk katuranggan harus yang dewasa loh ya. Jangan yang usia muda, yang dewasa. Sudah dewasa lah. Intinya kalau syukur-syukur kalau sudah umurnya sudah tua gitu malah bagus ya katuranggan itu. Jadi bentuk paruh. Jadi bentuk paruh ini ya, paruh burung perkutut lokal. Nah, katuranggan tampak lebih panjang. Itu kalau kita tidak tahu masalah tuah, masalah kodam loh ya. Jadi paruh yang lebih panjang itu suatu contoh seperti tombak cucukan. Tahu tombak cucukan ya? Itu kan seperti melengking. Lah itu kan paruh tombak cucukan kan tidak seperti perkutut pada umumnya lor. Nah seperti itu loh. Suatu contoh seperti itu. Jadi kita kalau belum tahu masalah itu kodam tuah, kita cuman mengamati dari luarnya saja, ciri fisik dari luar seperti paruh yang panjang, melengking. Nah itu seperti paruh tombak cucukan ya. Dibandingkan ukuran normal ya. Kalau ukuran normalnya kan burung perkutut ya segitulah, jadi tidak panjang banget kan gitu. Dengan gak pendek kan gitu toh untuk ukuran paruh burung perkutut lokal pada umumnya. Terus untuk mengetahui, jadi maka harus membandingkan secara langsung ya, secara langsung di lokasi ya, di tempat pejaring obyuan ataupun dimanapun tempatnya ya, kita bisa membedakan tentang masalah paruh. Itu kalau kita orang awam tidak tahu masalah kodam tuah ataupun zoni ya, kita dari fisik dari luar saja, itu dari paruh tombak cucukan. Kalau tombak cucukan kan tetap katuranggan seperti itu kan siapapun bisa memelihara ataupun merawatnya. Jadi tidak pandang apa itu burung, termasuk burung perkutut lokal katuranggan pemilih kan tidak. Jadi siapapun bisa merawatnya. Itu ya. Jadi dulu-dulu dan persahabat bisa mengamati dari bentuk paruh. Terus yang kedua lor ya. Yang kedua kita dari suara ya, kita amati dari suara. Jadi biar nanti burung perkutut lokal nanti bisa mendapatkan katuranggan ya yang berkualitas itu, kalau kita orang awam itu dari suara saja ya, itu bisa. Jadi burung perkutut lokal katuranggan juga biasanya memiliki suara lebih merdu. Itu ya, dari segi suara loh ya, itu lebih merdu kalau emang itu burung perkutut itu ada katuranggannya. Itu suaranya lebih merdu, lebih nyaring ya, lebih lantang. Dan kalau bersuara itu tidak tergesa-gesa lor ya, tidak tergesa-gesa ya. Itu. Dan berirama tanggung. Nah, berirama tanggung. Itu kalau burung perkutut
yang berkaturanggan itu dari segi suara ya. Kalau kita orang awam, kita amati dengan segi suara, kita sudah terasa lah, sudah terasa di hati kita itu ya. Itu dari segi suara. Jadi untuk memastikan apakah burung perkutut lokal tersebut itu jenis katuranggan atau bukan ya, maka dapat mendengarkannya suaranya dengan saksama lebih dulu. Nah, kita dengarkan dari segi suara. Kita nanti kalau orang awam lho ya, kita tidak tahu masalah kodam joni, tapi mendengarkan suaranya burung perkutut kalau yang berkaturanggan itu berbeda kok dengan burung perkutut pada umumnya. Itu loh. Nah, gitu ya. Jadi segi suara. Terus untuk yang ketiga lho ya, yang ketiga. Jadi sisik kaki ya. Coba kita amati sisik kaki ya. Sisik kaki itu loh, sisik kaki seperti ini. Sisik kaki kita amati lho sisik kaki. Jadi sisik kaki itu mempengaruhi lho ya. Ini kalau burung perkutut ya, burung perkutut. Nah, ini bentuk sisik kaki. Jadi biar kita dapat katuranggan ya yang berkualitas ya, itu dari sisik kaki. Jadi bentuk sisik kaki. Bentuk sisik kaki itu burung perkutut lokal umumnya juga berbeda dengan burung perkutut lokal biasa. Jadi saya maksud begini loh ya. Apabila kita perhatikan jenis katuranggannya, jenis katuranggan itu sisiknya. Itu kalau kita orang awam tidak tahu joni masalah tumpah, itu kita bisa amati sisik kaki. Jadi sisik kaki itu begini, itu tampak silang-silang ya. Sisik kaki itu tampak silang-silang. Lah tampak silang-silangnya itu dari lutut tekukan jari sampai lutut kaki yang paling atas. Jari sampai atas itu silang-silang. Itu kalau kita ngamati dengan sisik kaki ya, sisik kaki. Nah, itu kalau kita mengatakan itu merupakan jenis perkutut katuranggan Rajawana. Karena apa? Perkutut Rajawana itu sudah termasuk khas dari ciri mati. Dari ciri mati yang saya maksud itu dari sejak lahirnya ya sudah Rajawana. Jadi mau dirawat siapapun ya Rajawana, tidak bisa berubah-ubah. Apalagi tidak bisa dibuat manusia seperti ini harus dibuat seperti Rajawana, tidak bisa. Itu sudah sejak dari lahir. Kalau Rajawana itu sisiknya silang-silang. Nah, itu jelas katuranggan yang termasuk ciri mati. Sampai mati pun ya itu cirinya. Jadi tidak bisa berubah-ubah. Nah, itu yang namanya Rajawana. Kalau kita mau mengamati tentang sisik kaki. Nah, untuk selanjutnya ya, yang keempat ya. Yang keempat itu bagaimana toh kita memilih katuranggan yang berkualitas untuk khususnya orang awam ataupun pemula ya. Itu dari kepala lor ya, dari kepala. Dari samping ya, kepala dari samping kita amati ya. Dari kepala samping kita amati. Ya, kepala ini kita gini lor. Kita melakukan itu dengan mengamati bagian kepalanya ya. Dari samping tapi jangan dari depan. Dari samping kita amati kepalanya itu ya. Bila terlihat agak lonjong ya, agak lonjong itu seperti buah pinang yang masih muda ya, buah pinang yang masih muda. Nah, itu bisa jadi itu jenis katuranggan. Karena apa? Nanti akan mengeluarkan suara yang lantang dan optimal. Nah, karena itu mempengaruhi juga tentang suara. Tidak cuma paruh saja ya, dengan kepala yang lonjong seperti buah pinang yang masih muda. Nah, ini bisa terjadi itu jenis katuranggan dengan suara lantang yang optimal. Kan gitu. Lah sementara ada kepala, bentuk kepala itu yang tampak itu layaknya biji nangka. Tahu biji nangka toh? Biji nangka, layaknya biji nangka. Lah itu suaranya itu bisa disebut-sebut itu tahan sampai burung perkutut lokal menjadi tua. Jadi sampai tua. Itu suaranya malah lebih bagus. Kalau bentuk kepala itu seperti biji nangka. Itu semakin bertambahnya umur, semakin bertambahnya usia si burung perkutut, itu malah semakin bagus suaranya. Itu kalau bentuknya seperti biji nangka. Itu bisa jadi nanti termasuk katuranggan juga. Nah, kita dari segi kepala. Jadi kita melihat dari samping loh, jangan dari depan ya, dari samping. Kan kelihatan nanti kepala itu kan ada kepala yang bentuknya bulat seperti koin kan ada, kan gitu. Nah, pilihlah yang lonjong seperti buah pinang yang masih muda ataupun seperti biji nangka. Seperti itu loh ya. Dari samping kita lihat, kita amati ya, lebih jeli. Itu. Untuk selanjutnya loh ya, untuk selanjutnya. Jadi
warna bulu serta bola mata. Lah warna bulu serta bola mata yang saya maksud itu untuk memilih burung perkutut katuranggan yang berkualitas, khususnya orang awam ataupun khususnya pemula ya. Jadi kita melihat warna bulu burung perkutut ya. Ini kalau burung perkutut kan kita bisa amati secara jeli ya, dari agak kejauhan kan kelihatan. Jadi itu pun bisa kita lakukan ya, guna membedakan burung perkutut lokal itu katuranggan ataupun biasa. Itu dari bulunya itu udah kelihatan loh. Yang katuranggan biasanya berbeda dengan burung perkutut pada umumnya ya, karena warna bulu yang berkaturanggan itu sangat luar biasa. Warnanya agak ada coraknya, kadang ada putihnya satu helai kan gitu toh. Nah, itu bisa kelihatan, itu dari luar fisiknya itu bisa kita melihat ya, khususnya orang awam ataupun pemula. Nah, kalau ada satu helai di antara bulu itu berarti itu jelas itu katuranggan. Nah, tergantung katuranggannya apa, apakah Gendowo Sabdo, apakah Songgo Buwono, apakah Bundal Mayit, apakah Satrio Pinayungan, kan gitu kan, banyak sekali. Itu jelas katuranggan. Itu untuk mengetahui katuranggan yang berkualitas ya. Itu. Lah untuk spesies ya, itu katuranggan itu terlihat dari bola matanya juga. Kadang bola mata yang katuranggannya yang berkualitas itu kan yang hitam penuh serta sedikit ada corak putih gitu loh. Jadi bola mata itu hitam penuh, kan ada corak putih ring itu loh, kayak ada corak putih ring, tapi sedikit putihnya. Biasanya yang lebih bagus itu untuk katuranggan yang berkualitas ya. Jadi melihat dari bola mata ya. Terus sedikit ada corak putih pada leher. Di leher itu ada sedikit ada corak putih di lehernya. Biasanya seperti itu, agak putih gitu. Itu yang katuranggan yang berkualitas ya. Itu ya. Jadi sayap, kepala ataupun punggung itu biasanya kan berbeda warnanya kan gitu kan. Kadang kalau yang berkaturanggan itu agak beda lah intinya gitu. Jadi begini loh ya. Jadi cara memilih burung perkutut lokal yang berkaturanggan itu ya yang tepat ya, cukup dengan melihat fisiknya ya. Cukup dengan melihat fisiknya dari luar. Itu udah kelihatan, itu khususnya orang awam ataupun pemula ya. Ini saya beritahu ini ya. Bila mampu mengamati dengan cermat ya, dengan cermat pasti dapat membedakan jenis katuranggan dengan burung perkutut lokal biasa. Jadi kita bisa membedakannya. Nah, seperti itu. Ini yang suka katuranggan loh ya. Nah, kalau yang nggak suka ya dilewati saja, seperti penjelasan dari kami kan gitu ya. Yang suka ya alhamdulillah ya, nanti bisa dipraktekkan, bisa dicoba ya, khususnya orang dulur-dulur yang awam ataupun pemula. Oke dulur ya, itu dulu kesempatan kali ini, semoga ilmu dan tips ini sangat bermanfaat untuk dulur-dulur dan para sahabat. Sebelum saya tutup, sebelum saya akhiri, saya mohon maaf ke dulur-dulur dan para sahabat kalau sekiranya ada tutur kata saya yang kurang berkenan untuk dulur-dulur dan para sahabat. Karena apa? Saya manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Kalaupun ada kelebihannya itu datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Raminten marok lopos kasmantan atur kula. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.